Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di Kopi Intelektual di Universitas Muslim Buton, di mana pada malam hari ini kita membahas atau mengulas yang sangat penting sekali bagi daerah Kota Bau-Bau, khususnya di kawasan pasar gitu ya. Kita mulai dari di mana pada tanggal 28 Oktober atau hari Senin kemarin memang ada insiden runtuhnya bangunan di kawasan Pasar Wameo, dan itu mengakibatkan 2 orang yang terluka dan 7 kendaraan motor yang mengalami rusak, 2 mobil mengalami rusak pula. Tetapi pada malam hari ini kita tidak terlalu spesifik membahas mengenai insiden yang kemarin. Meskipun itu menjadi pintu masuk kita untuk mereview kembali tentang penataan pasar yang ada di Kota Bau-Bau. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ada banyak permasalahan. Boleh jadi yang kemarin terjadi, ya, ambruknya bangunan itu adalah segelintir atau satu dari sekian banyak permasalahan yang ada di pasar. Ya, diantaranya adalah masalah parkir, kebersihan, penataan pedagang, ya, kemudian ada infrastruktur di dalamnya. Bahkan bangunan-bangunan yang tidak layak pun itu masih bertahan, yang berpotensi pada keselamatan dan kesehatan dari para pedagang maupun yang datang di pasar itu. Kita berharap Kota Bau-Bau itu tumbuh dengan sangat pesat lewat namanya pembangunan pasar. Karena tidak ada satu kota pun di dunia ini yang maju tanpa didukung oleh pertumbuhan perputaran ekonomi di pasar itu sendiri. Maka penataan kawasan pasar itu sangat penting, dan pada malam hari ini kita akan bahas mengulas tentang urgensi penataan kawasan pasar yang ada di Kota Bau-Bau. Oke, kita kedatangan, ya, ini yang di samping kiri saya, mantan anggota DPRD Kota Bau-Bau, ya. Ini saudara saya Muhammad Samsudin atau biasa disebut dengan Ilor, ya. Kalau teman-teman bilang Bang Ilor gitu. Iya. Beliau juga mantan ketua PWI Kota Bau-Bau, dan pastinya akan banyak mengulas karena beliau berkecimpung di media, beliau juga pernah di legislatif, pasti banyak mengetahui tentang kondisi Kota Bau-Bau. Kemudian narasumber yang kedua adalah beliau adalah seorang pengamat kebijakan publik, ya, selesai S2-nya ternyata di daerah Jawa gitu. Nanti sebentar akan mereview, ada pasar Beringharjo, ya, kalau tidak salah di Jawa. Iya, nanti akan mengulas yang akan memberikan rekomendasi bahwa pasar yang bagus itu seperti apa sih gitu. Ya, Bang Januru yang merupakan akademisi di Universitas Muslim Buton. Kemudian narasumber yang ketiga adalah, ya, ini saya panggil juga abang juga ini, Bang Alfian. Beliau adalah seorang ahli atau katakanlah saya sebut sebagai orang yang selalu mengamati juga di media, besar juga di media, ya, dan beliau mengetahui tentang masalah public speaking atau public relation, public relation yang berhubungan tentang antara hubungan pemerintah maupun dengan masyarakat itu sendiri. Oke, saya mulai dari saudara saya dari Ilok, ya, langsung. Ini abang. Oh, ini Bang Nyandoro, karena kemarin ini memang menyoroti sekali ini. Ini ada apa ini di pasar kita gitu, ya? Saya agak gregetan, betul-betul agak gregetan. Tapi jangan terlalu banyak menyoroti secara spesifik karena itu harus ada investigasi lebih awal gitu.
Ya, saya serahkan kepada Pak Januru untuk mengulas lebih jauh terkait dengan penataan pasar. Silakan. Baik, terima kasih host atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita hadir di sini untuk membicarakan satu persoalan besar yang dihadapi oleh publik kita. Jadi tema yang diusung oleh penyelenggara pada malam hari ini adalah urgensi penataan kawasan pasar. Ya, jadi ini munculnya tema ini sangat cocok sekali ketika kita melihat satu persoalan atau insiden yang terjadi di Pasar Wameo, di sekitar Pasar Wameo, yaitu robohnya bangunan kumuh atau bangunan tua atau bangunan yang mangkrak. Nah, jadi peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi semacam potret buruk dari posisi kebijakan publik kita. Sekali lagi saya akan mendekati isu yang hari ini kita akan kaji dalam perspektif kebijakan publik. Jadi esensi dari kebijakan publik itu adalah realitas yang kompleks. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung keputusan-keputusan pemerintah yang sifatnya mendesak dan mengikat. Kemudian keputusan-keputusan itu diambil tujuannya untuk menyelesaikan masalah publik, termasuk diambil karena terdeteksi ada persoalan-persoalan publik yang mendesak untuk disikapi. Ya. Nah, jadi munculnya persoalan-persoalan hari ini sudah bisa kita tebak bahwa pola pengambilan atau perumusan kebijakan publik kita itu bermasalah. Kalau kita merujuk pada konsep kebijakan publik menurut pakar ahli kebijakan, dalam hal ini Rian Nugroho, jadi ada prinsip yang harus tidak bisa terpisahkan dari perumusan kebijakan. Yang pertama adalah harus memenuhi prinsip cerdas. Kemudian yang kedua harus memenuhi juga prinsip bijak. Dan yang ketiga harus memenuhi prinsip memenuhi harapan publik. Ya, pertanyaannya apakah ketiga dimensi tadi sudah diterapkan di Kota Bau-Bau, khususnya di bagian pasar, kawasan pasar Kota Bau atau tidak? Saya harus jujur belum, ya. Karena cerdas pun kalau mengabaikan aspek bijak, nah itu akan terlihat juga kontraproduktif. Karena sejatinya kebijakan itu diambil harus menjawab persoalan publik. Ya. Nah, jadi cerdas itu artinya bagaimana kebijakan itu diambil betul-betul mengena atas persoalan publik. Kemudian bijak itu artinya kebijakan itu diambil harus adil, tidak membeda-bedakan, ya. Atau bila perlu harus berpihak kepada kepentingan publik tentunya. Kemudian memenuhi harapan tadi, bagaimana kebijakan itu diambil harus targetnya itu jelas, yaitu penyelesaian masalah publik. Oh iya. Nah, begitu. Oh iya, sebelum kita mengulas lebih jauh, saya informasikan dulu karena di dalam informasi atau pamflet kami mengundang dari pemerintah Kota Bau-Bau untuk menjadi narasumber. Yang pertama dari Kepala Dinas Perindah Kota Bau-Bau, beliau tadi sudah menginformasikan akan datang, ya. Ya, tetapi ini apakah akan datang atau tidak? Yang kedua adalah dari Kasatpol PP, kami sudah mengundang secara resmi dan itu adalah hak mereka datang atau tidak. Yang jelas kita punya kepedulian terhadap kondisi pasar yang ada. Ya, saya lanjut ke Bang Alfian saja, ya. Ya, Bang Alfian, ini kan sepertinya Bang Alfian ini banyak mengkaji tentang, bahkan punya pengalaman, ya, di Surabaya
di mana banyak pasar-pasar modern, bahkan pasar tradisional dengan wajah modern, ya sentuhan modern, itu yang perlu kita kaji bagaimana sebenarnya penataan yang ideal untuk pasar itu agar lebih membuat nyaman dan meningkatkan perputaran ekonomi yang ada di pasar itu. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya mantap ya, atau berat? Berat ya? Ya, sebenarnya bukan problem pasarnya ini. Selama saya berada di Kota Bau-Bau, saya melihat jangan-jangan penyelenggara, termaksud masyarakat, itu tidak punya kepedulian tentang pembangunan itu sendiri. Apa indikatornya? Bau-Bau atau Buton secara umum, kita sudah diberi banyak anugerah, potensial alam yang tidak harus diapa-apain, sebenarnya sudah menarik. Kalau itu kita jeli melihat sebagai kekuatan dalam konteks membangun, baik membangun sosial masyarakatnya, membangun peradaban ekonominya, bahkan sekaligus membangun politiknya. Kita semua dalam konteks itu kita sudah dipenuhi semua hal. Nah, menjadi masalah ketika kekuasaan itu dipegang, tetapi tidak mampu kita mendeliver sampai kepada ujung dari apa tujuan pembangunan itu sendiri yang diamanatkan oleh masyarakat, dalam hal ini Kota Bau-Bau, kepada pemerintahnya. Kalau melihat kondisi saat ini, sebenarnya menarik. Kawasan Wameo misalnya, kawasan Wameo dan kawasan sekitarnya, dari beberapa diskusi sebenarnya sudah banyak yang mengakui bahwa itu kawasan premium. Kalau kita melihat sepintas, itu premium area. Apa artinya? Artinya di situ dipoles sedikit dan kita punya strategi pembangunan, dia bisa memberikan dampak yang luar biasa dari sisi ekonomi, dari sisi pertumbuhan, dari sisi sosial masyarakatnya yang ya akan lebih sehat lagi dari yang sekarang kita dapatkan. Nah, tetapi itu tidak disentuh. Dalam hal ini, saya tadi sempat bertanya kan, RT RW Kota Bau-Bau seperti apa? Sebelum kita berbicara yang jauh, RT RW Kota Bau-Bau seperti apa? Kemudian perda yang dihasilkan oleh Kota Bau-Bau untuk membangun sebuah kawasan atau pertumbuhan area ekonomi baru. Nah, kalau saya mengistilahkan neraca ruang lah, apakah itu sudah dimaksimalkan? Nah, hari ini kalau kita berbasis pada perda, pada RT RW, rasa-rasanya jangankan masyarakat umum seperti kita, yang ada di pemerintahan saja kayaknya tidak terlalu yakin itu RT RW-nya memang sudah di lock seperti itu. Contoh masih banyak yang mengeluh tentang di mana kawasan industri. Apalagi kita bicara kawasan Pasar Wameo yang harusnya konon kabarnya nih di RPJMD kota itu kan salah satu unggulan Kota Bau-Bau adalah perdagangan, ya kan? Perdagangan. Ironis, hari ini pusat perdagangan yang kita bisa andalkan untuk Kota Bau-Bau, salah satunya ekonomi kerakyatan ya, yang benar-benar menyentuh lagi langsung dari rakyat, itu tidak diapa-apakan itu kawasan Wameo. Jadi artinya terkesan dibiarkan saja gitu. Iya, di situ lihat kayak hutan rimba, siapa yang menarik retribusinya, ya seolah-olah jelas tapi sebenarnya bayang-bayang. Terus bagaimana fungsi kawasannya, bagaimana fungsi yang lain-lain. Ya saya mau ingin perjelas tapi itu nanti ada forumnya. Tetapi begini, bagaimana kita menata pedagang, bagaimana kita menata area perdagangannya, belum lagi kita menata bagaimana kepentingan konsumen yang datang ke sana. Fasilitas-fasilitasnya itu hampir tidak ada sentuhan itu. Dan itu yang menjadi ironis karena siapapun nanti yang bergerak untuk memperbaiki kawasan Pasar Wameo,
kalau tidak didasari oleh satu RT RW, kedua perda, itu akan sia-sia. Karena kita akan hanya menemukan sumber masalah baru, jangan-jangan bisa menemukan sumber korupsi baru. Akibat dari tidak adanya landasan hukum atau pegangan untuk semua pihak untuk melakukan itu. Contoh yang terkonkret, kita punya kawasan Wameo, kawasan Kota Mara, kawasan Pelabuhan, kawasan Pantai Nirwana, kawasan Benteng Keraton Buton, kawasan pertanian. Tidak ada satupun inisiatif, saya tidak tahu ya, jangan-jangan saya yang tidak tahu. Tapi saya melihat tidak ada pemikiran Kota Bau-Bau untuk membuat tim percepatan pembangunan dalam hal merealisasikan potensi-potensi tadi menjadi unggulan daerah. Oke. Belum lagi kita bicara BUMD-nya. Ya. Boro-boro BUMD. Perdanya saja mungkin belum jelas itu. Apalagi badan hukum dan apalagi pengurusnya. Ya. Makin tidak jelas. Itu mungkin yang pertama Ya. yang perlu Berarti masih kita banyak tugas PR besar dari pemerintah Kota Bau-Bau untuk melakukan pembenahan kawasan yang ada di pasar, khususnya di Pasar Wameo ya. Gitu. Iya, tapi yang harus disadari satu hal. Bau-Bau harusnya lebih beruntung dari misal Busel, Buton, Buteng, atau Ya. Butur, Wakatobi. Tetapi hari ini rasa-rasanya Bau-Bau ini autopilot, berjalan dengan sendirinya, khususnya di bidang ekonomi. Ya. Hampir tidak ada sentuhan. Kalau ada sentuhan, tolong tunjukkan saya di mana sentuhan yang bisa dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah, khususnya menyangkut perda saja dulu. Ya. Adakah perda Kota Bau-Bau yang berpihak kepada kepentingan publik dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial politiknya? Kita coba kali. Nah, kebetulan ada Iya. mantan Itu mantan anggota DPR ya. Itu yang saya mau. Ini kita mau kejar pulih juga. ini. Begitu. Berapa banyak perda yang dihasilkan Iya. oleh Kota Bau-Bau, pemerintah dan legislatifnya untuk persoalan-persoalan itu? Itu kira-kira. Iya, kayaknya agak berat-berat juga ini pertanyaan. Ya, tapi saya mulai dari Ilor, bagaimana ini sebenarnya, ya ini kan sudah punya pengalaman di DPR ya. Ya, apakah selama di DPR kemarin itu sudah ada pembahasan-pembahasan mengenai penataan kawasan pasar di Kota Bau-Bau, seperti apa ke depannya gitu. Ya pastinya itu sudah ada ini proyeksi-proyeksi, oh Kota Bau-Bau akan seperti ini, dan salah satunya pasar yang Wameo akan seperti, atau pasar yang lainnya akan seperti itu. Ya, berikan kami pandangan gitu. Kedepannya ini seperti apa sebenarnya untuk kawasan pasar yang ada di Kota Bau? Silakan. Baik, memang seperti Bang Alfi yang tadi bilang, kalau moderator bertanya itu ngeri-ngeri sedap kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucapan terima kasih saya sudah diundang di tempat yang sangat mulia ini, Siap. sehingga bisa duduk dengan senior-senior yang begitu hebat. Dan jujur saja, materi yang kemudian kita bahas hari ini, saya dihubungi nanti tadi siang sama Pak Daud Dari kru kopi intelektual. ya, Ya. owner ya, Siap. yang kemudian saya diundang sama beliau, Bang, kita bahas tentang pasar. Yang pasar ini kenapa kita bahas? Karena menurut teman-teman dari tim kreatif bahwa ada insiden kemarin, Siap. sehingga merembet di beberapa hal dan menjadi diskusi kita hari ini. Oke, mantap. Nah, sebelum saya mulai, mungkin dari beberapa pemateri tadi, kita ucapkan prihatin dulu terkait insiden yang terjadi di Pasar Wameo, khususnya rubuhnya selasar itu, yang kemudian beruntung tidak ada korban jiwa. Namun lagi-lagi harusnya ini menjadi perhatian. Saya tadi sebelum kesini juga saya coba cari referensi dari teman-teman jurnalis yang kemudian meliput kegiatan-kegiatan itu.
Sehingga beberapa informasi yang saya coba dapatkan, ya menurut hemat teman-teman jurnalis bahwa memang di sana terjadi pembiaran. Ada pembiaran. Tetapi tunggu dulu. Tetapi kan sudah ada informasi sebelumnya. Baik, betul, terjadi informasi. Kenapa dibilang terjadi pembiaran? Karena 2 hari sebelum kejadian ini, itu hari ulang tahun Kota Bau-Bau yang kemudian Haroa Batu Poaro, kalau saya tidak salah. Kemudian itu kan diadakan di situ. Beruntung sekali kejadian itu tidak terjadi pada saat Haroa itu. Haroa itu yang di Batu Puaro. Yang di Batu Poaro. Ya. Itu kan dihadiri dengan ratusan Luar biasa. masyarakat yang Ya. kemudian hadir di situ untuk menyaksikan hari ulang tahun Kota Bau-Bau. Ya, saya tidak mau bilang ini lalai atau seperti apa, Ya. tapi nanti biarlah teman-teman yang menilai itu, karena kemudian mereka memberikan peringatan, tetapi mengadakan juga acara di situ. Sudah tahu-tahu itu berbahaya tempatnya, tetapi dibuat lagi acara di situ. Event di situ kemarin kan di hari ulang tahun itu. Beruntung sekali kejadian itu tidak terjadi kita tidak bisa bayangkan ya ketika Oh, luar biasa. ketika acara itu terjadi dan itu tiba-tiba lumpuh, dan alhamdulillahnya ya. Tetapi ini menjadi perhatian kita, Siap. menjadi autokritik tadi seperti teman-teman pemateri. Baik, kita bicara tentang Perda Pasar. Kebetulan saya di DPR kemarin sebagai badan anggaran di Komisi 1 DPR yang membidangi hukum, birokrasi dan keuangan. Selanjutnya saya juga masuk di badan anggaran dan penyusunan perda. Nah, untuk Pasar Wameo kemudian itu diatur dalam Perda nomor 26 tahun 2011 kalau saya tidak salah, tentang pengelolaan Pasar Wameo. Ya. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Wali Kota nomor 6 tahun 2022 kalau saya tidak salah. Ya. Nah, kalau kita bicara seperti Bang Alfian tadi, bagaimana sih tentang pengelolaan Pasar Wameo, seperti apa Pasar Wameo terjadi pembiaran dan pengelolaannya. Jadi memang kalau kita bicara tentang Pasar Wameo itu kompleks sekali. Tentang prasarana, bagaimana sumber daya manusia yang mengatur dan mengelola pasar. Karena Pasar Wameo itu kemudian setelah lahirnya Perda yang saya sebutkan tadi, maka kesepakatannya adalah memihak ketigakan. Ada yang namanya Badan Usaha Milik Daerah yang kemudian mengelola pasar itu. Dan itu harusnya ada ya. Dan itu memang ada. Oh, ada ya. Sudah ada. Diatur. Tetapi kenapa sampai seakan-akan tidak maksimal jalan itu? Iya, itu tadi. Ketika kita bicara target gini, targetnya adalah memang kalau bicara tentang pasar, di situ perekonomian, Ya. pendapatan daerah, kan? Jalur ekonomi, yang kemudian itu menjadi dasar pendirian itu. Nah, Pasar Wameo sendiri kemudian diatur dalam Perda tadi, dikuatkan dengan peraturan Wali Kota nomor 6 tahun 2011. Nah, kemudian itu dikelola oleh pihak ketiga. Makanya ada kepala pasar yang mengatur. Ada badan layanan daerah yang kemudian mengelola sebagai pihak ketiga di UPTD di pasar. Nah, kalau kita bicara tentang kompleksitas pasar, pengelolaan pasar, memang rumit sekali terjadi. Misalnya saja kita bicara tentang sampah. Dalam Dinas DLH di sana. memang harus terparalel semua. OPD Bau-Bau ini dia harus terkonek mereka. Ya. Di dalam tidak hanya diberikan beban kepada Perindak, tetapi di sana banyak yang kemudian harus terlibat. Dinas pendapatan kemudian, dinas kebersihan kemudian, perikanan yang perikanan kelautan kemudian harus memang
sama di sana. Tidak hanya kita bebankan satu saja yang menjadi tanggung jawab itu, tetapi ini menjadi tanggung jawab semua OPD yang ada di Semua OPD. Bayangkan saja misalnya sampah paling terbesar itu di Wameo Iya. bisa terakses. Kalau data yang kemarin saya dapat itu dia sampai 20 ton per hari. Iya. Dia menyumbang sampah 20 ton per hari. Iya. Itu di Wameo. Kalau seperti itu, faktanya yang ada, sepertinya itu akan ada semacam, menurut saya, ada konflik of interest, ada tarik menarik kepentingan di dalamnya, dan itu menghambat proses untuk merevitalisasi pasar itu. Ya, katakanlah di dalamnya itu ada dinas perhubungan, ada dinas pendapatan, ada dinas DLH, ada Satpol PP juga di dalamnya, ada macam-macam lah gitu, dan masuk dinas perikanan dan sebagainya. Itu menurut saya kalau tidak diatur dengan baik, ya akan terjadi konflik of interest dan akan menghambat proses revitalisasi pasar. Kalau menurut kita, apakah itu memang seperti idealnya, atau memang harus ada ya semacam, ya mungkin semacam tim atau komisi yang nantinya akan mengatur khusus pasar itu, sehingga ada leading sektornya, entah itu satu dinas yang menjadi leading sektornya, supaya ini tidak terjadi tarik menarik kepentingan antara dinas satu dengan dinas yang lainnya. Iya, saya kira tidak ada masalah sebenarnya. Oh, Tidak ada masalah karena leading sektornya jelas sekali di situ Perindak kan yang menangani. Yang lain mengambil bagian dari peran-perannya masing-masing, mengambil perannya masing-masing kemudian. Nah, itulah tadi ketika perwali diterbitkan, maka secara teknis ada jumlahnya, ada juknisnya kemudian dalam pengelolaan pasar itu. Karena di perwali nomor 6 tahun 2022 itu mengatur semuanya, jelas, sangat mengatur. Nah, pembagian kewenangan pun diatur di dalamnya. Kemudian seperti apa pengelolaannya dan Iya, kalau katakanlah itu dalam struktur organisasinya itu sudah berjalan dengan baik, tupoksinya juga sudah berjalan dengan baik, lalu apa yang bermasalah di pasar itu? nah itulah tadi itulah tadi yang kita diskusi bersama. Saya kemudian kalau kita mau mencari titik masalah sebenarnya di mana, ya sama kita berdebat antara siapa duluan, telur atau ayam, seperti itu. Dari mana kita harus cari akarnya, itu kalau kita bicara pasar. Karena lagi-lagi kita bicara pasar ini syarat dengan kepentingan, kepentingan, sangat syarat kepentingan, baik itu birokrasi, baik itu di luar birokrasi dan yang lain-lain, syarat. Karena kepentingan di sana ruang yang pada akhirnya ekonomi berjalan. Ya kalau kita bisa bahasa kerennya orang-orang pasar itu, ini urusan perut bong, yang kemudian mereka akan menghalalkan segala cara untuk mengatur. Itu menjadi dasar bagi mereka untuk katakanlah melegalisasi tindakan mereka gitu. Tindakan mereka. Oke, nanti sebentar kita akan lebih ulas lagi. Ya, pada Pak Janur silakan. Yang dilepas mic-nya. Ya. Coba bisa tidak ceritakan pengalaman saudara waktu di Jogja gitu. Nah, ini untuk share ini, karena ini masyarakat Kota Bau-Bau dan wilayah Cape Town ini pasti nonton ini siaran streaming live ini. Bisa tidak berikan gambaran gitu ya di daerah Jawa itu seperti katakanlah di Solo gitu ya, bagaimana pasarnya itu ditata dengan baik agar ini bisa menjadi rekomendasi. Salah satunya adalah pasar tradisional di Kota Bau-Bau. Ya, silakan kasih penjelasan kepada kami. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bandingkan antara pasar Beringharjo Yogyakarta dengan pasar tradisional kita yang ada di pasar Wameo, tentu itu seperti bumi dan langit ya. Artinya begini, kalau kita bisa tinggal, agak dekat mic-nya. kalau kita lihat
ruang yang tersedia, saya kira Pasar Wameo sangat representatif. Tetapi kembali lagi, karena ditata oleh orang-orang yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip yang saya sebutkan, 3 prinsip tadi, sehingga ruang yang luas itu tidak terlihat produktif. Sekarang mari kita lihat Pasar Beringharjo. Ya. Tanah di Yogyakarta itu mungkin 3 kali lipat dari harga tanah yang ada di sini. Belum lagi kita bicara misalnya persaingan pelaku usaha ya. Jadi Pasar Beringharjo itu dikepung oleh pasar-pasar modern. Tapi posisi atau keberadaan sektor informal terus berjalan. Mereka punya penghasilan yang luar biasa bagus. Cara penataan mereka, saya melihat begini. Kalau Pasar Beringharjo itu jarak pasar dengan laut itu berapa puluh kilometer. Tapi kita lewat di situ tidak juga ada bau-bau yang yang sifatnya mengusik kita. Iya, mengganggu. Ya. Jadi ini terlihat sekali bahwa pelaku usaha di situ kemudian ditunjang juga dengan edukasi kebijakan sangat saling kenal begitu. Yeah. Nah, jadi kembali lagi Pasar Wameo itu kan problemnya di situ terjadi semacam konflik kepentingan antara OPD. Ya. Kalau itu terjadi, saya melihat Perda kita jangan-jangan tidak terlalu cerdas di dalam melihat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Oh, tata ruang. Nah, Oke. di situ ada substansi pasal yang mengatur tentang bagaimana agar OPD ini tidak saling klaim gitu. Ya. Kemudian bicara penataan, saya kira ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Di situ jelas sekali bahwa tidak ada bangunan publik yang menjadi bangkai ya, atau mangkrak. Yeah. Jadi intinya bangunan publik itu bisa direvitalisasi sesuai dengan kepentingan, kebutuhan. Sekali lagi pertimbangan apakah kalau ini kita mau bangun masih bisa produktif atau tidak. Ya, jadi saya melihat keinginan besar pemerintah kita untuk memanfaatkan ruang yang tersedia itu minim. Kemudian diperparah lagi ketidaksediaan mereka juga dalam hal ini penentu kebijakan untuk bagaimana membuat edukasi, inovasi yang memungkinkan pelaku usaha itu bisa berpenghasilan baik. Ya. Kan kalau pengusaha berpenghasilan baik sudah pasti berkontribusi juga untuk PAD kita, seperti yang dipaparkan oleh 2 teman ini tadi. Nah, jadi tidak bisa kemudian kebijakan itu lahir sifatnya tiba masa tiba akal, harus direncanakan. Ya, makanya memenuhi prinsip cerdas, bijaksana, dan memenuhi harapan publik. Ya. Kalau sekarang ini saya melihat begini, ada kedisiplinan otoritas pemerintah kota untuk memungut retribusi sektor informal. Tapi pada saat yang sama tidak ada keinginan besar juga untuk bagaimana menyediakan tempat yang representatif bagi pelaku usaha sektor informal ini supaya mereka produktif. Jadi kalau prinsip cerdas menurut saya belum memenuhi, ya, bijaksana juga belum memenuhi. Ya. Nah, kalau kemudian ukurannya kita gunakan ukuran itu, berarti ada problem besar dari perumusan kebijakan publik kita. Kalau kita bicara konteks yang hari ini terjadi di sana. Ya. Apakah di Pasar Wameo itu bisa dirubah wajahnya atau dipoles lagi lebih cantik, bahwa itu kan pasar tradisional gitu. Apakah nilai tradisional itu memang harus dipertahankan atau itu kita rubah menjadi pasar modern gitu ya, supaya tertata lebih rapi lagi. Jadi begini, kalau itu target kita, memang harus ada kerjasama yang baik antara penentu kebijakan dengan publik. Saya ambil contoh begini, tahun 60-an dan 70-an itu terjadi urbanisasi besar-besaran di DIY, yang kemudian berujung ada beberapa warga miskin yang harus tempat di bantaran Kalicode. Tapi ada kepedulian publik Romo Mangunwijaya bagaimana kemudian mendekati penentu kebijakan di DIY bahwa
kalau bisa beri saya waktu untuk kemudian saya dekati warga-warga yang hari ini dikorbankan itu. Singkat cerita, kepedulian Romo Mangun kemudian bisa mengubah kebijakan Pemkot DIY untuk membuat satu terobosan kebijakan yang kemudian menempatkan bantaran Kali Code DIY itu menjadi destinasi wisata baru. Jadi pasar sekaligus juga adalah tempat wisata ya. Tempat wisata. Nah, ini menarik. Kalau kita kembali ke Pasar Wameo, saya kira harus ada teknokrat yang bersedia untuk terjun ke sana. Dan harus ada juga sifat legowo dari pemerintah kita untuk melibatkan orang-orang yang cerdas seperti itu. Teknokrat dari kampus, teknokrat dari LSM barangkali, ya. Yeah. Jadi kalau ada kerjasama yang baik antara semua elemen masyarakat yang ada, saya kira masalah besar apapun bisa kita pecahkan. Oke. Saya masuk ke Bang Alfian. Saya dengar ini konsepnya Bang Alfian ada waktu itu sempat jelaskan tentang pasar tradisional modern gitu ya. Nah, apakah di pasar Wameo itu bisa masuk juga gitu pasar tradisional modern, dan seperti apa sebenarnya pasar tradisional modern itu? Ya, terima kasih. Sebelum kita bicara konsepnya, saya ingin kita mereview dulu, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kenapa pasar Wameo sampai hari ini tidak memuaskan untuk semua pihak dari sisi pengelolaan dan lain-lain. Nah, yang harus disadari pertama, OPD itu bagian dari pemerintah daerah. Dia itu regulator. Yang namanya regulator harusnya mengarah kepada persoalan kebijakan, pengambil keputusan bagaimana langkah strategisnya. Tapi kebanyakan daerah, pemerintah kabupaten kota, hampir di seluruh Indonesia, bahkan provinsi, melupakan satu hal. Bisa melupakan atau bisa juga pura-pura tidak tahu. Tapi saya menganggapnya itu dilupakan. Siapa dia? Eksekutor. Nah, kalau di dunia swasta, manajemen itu sangat luar biasa dikendalikan. Karena menyangkut hidup matinya perusahaan. Nah, berkaitan dengan persoalan pelayanan publik, yang dalam hal ini kita bicara pasar Wameo, itu kan salah satu etalase perdagangan yang cukup besar kalau dilihat dengan baik dan benar oleh semua pihak. Nah, harusnya pemerintah daerah sebelum berbicara tentang konsep saya mau apakan itu pasar Wameo, kita bicara dulu siapa yang akan mengelola di pasar. Tadi sudah dikatakan bahwa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Nah, soal kerjasama dengan pihak ketiga itu bukan masalah, tetapi bisa jadi skema dasar dari semua pemikirannya ini yang harusnya kita benahi dulu. Kesadaran bahwa pemerintah itu regulator, karena itu dia tidak bisa berhadapan langsung dengan swasta. Dalam hal ini B2B, business to business. Supaya bisa berhadapan dengan business to business, maka pemerintah harus punya tools. Nah, ruang tools itu kan sudah ada. Dia akomodir dalam undang-undang. Apa? Kita mengenal badan usaha daerah. Nah, badan usaha daerah itulah yang harusnya dimaksimalkan sebagai alat dan instrumen pemerintah untuk bagaimana menarik atau melakukan pertumbuhan-pertumbuhan yang sulit dilakukan oleh regulator, tetapi bisa diakomodir oleh badan usaha karena dia bisa langsung berhadapan B2B, business to business. Nah, hari ini mayoritas pemerintah daerah itu tidak melakukan itu. Saya punya pengalaman karena saya juga terlibat di dalam badan usaha pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMD Jawa Timur. Bagaimana kita memaksimalkan potensi dan aset itu yang bergerak badan usaha. Pemerintah hanya akan mensupport bagaimana aset-aset yang kita anggap sangat potensial itu bisa menghasilkan PAD. Dan yang diingat gini, BUMD bukan semata-mata mencari keuntungan.
Tetapi BUMD itu bagian dari instrumen yang bisa dikendalikan oleh pemerintah untuk bagaimana mengendalikan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan, dan berdampak pada pendapatan hasil daerah. Ya. Nah, ini kita tidak maksimalkan karena ada gap itu tadi. Ya. Pemerintah di satu sisi menganggap badan usaha itu hanya bagian dari roda yang bisa dipakai untuk memarkir atau menempatkan mantan-mantan pensiunan, bukan dilihat sebagai sebuah lembaga atau badan yang menjadi instrumen pemerintah bahkan untuk mengendalikan inflasi sekalipun. Karena itu pentingnya pemerintah kota membentuk satu tim percepatan. Fungsinya sebenarnya untuk mengorkestrasi semua potensi melalui OPD, kemudian merancang satu peraturan atau bahkan perda, mendorong perda, peraturan, bahkan bentuk bisnis itu dirancang di situ. Nah, swasta itu, terutama investor, banyak yang mau masuk. Kalau kita bicara pelabuhan, banyak yang mau masuk. Tapi bagaimana cara masuknya? Yang aneh, pemiliknya juga tidak tahu bagaimana cara masuknya. Ya. Nah, itu. Sekarang kita bicara pasar Wameo, kita mau apakan? Pasar Wameo kita bisa melakukan dengan berbagai macam hal. Memaksimalkan neraca ruangnya, atau dengan jelasnya kita ingin mengusulkan juga revitalisasi pasar Wameo. Nah, apa fungsinya? Lebih kepada menata dan menumbuhkan ekosistem perdagangannya dulu. Toolsnya apa? Alat untuk menumbuhkan ekosistem perdagangannya, yaitu kawasan pasarnya dulu. Nah, kawasan pasar itu ada siapa? Ada infrastruktur, ada manusia yang akan melakukan perdagangan, dan manusia yang akan melakukan transaksi perdagangan. Semua itu harus diakomodir dalam satu konsep besar yang namanya kawasan perdagangan pasar Wameo yang terintegrasi untuk semua hal. Yang saya mau bilang gini, kalau kita hanya melihat pasar Wameo sebagai pusat perdagangan, itu salah besar. Kalau kita melihat Wameo sebagai kawasan perdagangan, itu artinya kita berpikir bagaimana memunculkan ekosistem perdagangannya. Di situ akan banyak hal yang terlibat. Nah, siapa yang bisa mengendalikan itu? Ya harus badan usaha. Tidak boleh OPD. Karena sekali lagi, OPD itu regulator. Nanti jeruk makan jeruk. Dan ketika mereka melakukan ekspansi dengan swasta, dalam hal ini misal BUMD-nya tidak ada, kemudian OPD langsung bergerak, yang ada temuan, siap-siap di penjara. Nah, ini yang masih banyak problem untuk pemerintah daerah. Mau kota, mau kabupaten, bahkan provinsi. Pemahaman mainstream kita tentang peran badan usaha itu masih hanya sebatas gaya-gayaan. Oh, ini direktur ini. Terus yang aneh buat saya gini, masih ada ceritanya pegawai BUMD gajinya dari APBD. Saya tidak tahu itu benar apa tidak, silakan siapapun yang, karena buat saya begini, saya ini pelaku BUMD Provinsi Jawa Timur, dan gaji saya bukan dari APBD, gaji saya dari kinerja kita berusaha. Berapa omset yang kita hasilkan, berapa yang kita dapatkan, bagaimana kita mengelola badan usaha, itu harus profesional. Bahkan suntikan dana pun kita tidak mau langsung disuntik dari pemerintah daerah. Ya, saya pertegas kembali lagi bahwa di pasar Wameo itu ada UPTD kan? Ya. Apakah yang dimaksud oleh Bang Alfian tadi BUMD yang bukan UPTD, atau memang itu adalah BUMD yang sifatnya mandiri tanpa ada ketergantungan dengan pemerintah daerah? Ya, kalau saya tidak menyarankan UPTD. Kalau saya, kemudian juga tidak, kalau mau kita menganggap pasar Wameo ini sebagai sebuah aset potensial yang bisa kita kelola. Karena gini, kita menghitungnya dari, kalau aset potensial berarti berapa nilai value-nya dia. Oh, dari luas lahan dan sekitarnya itu dengan premiumnya, katakanlah kita bisa punya aset senilai 500 miliar misalnya. Ya. Nah, harusnya dalam kacamata bisnis, ya kita kelola itu aset. Bagaimana caranya?
ya badan usaha profesional lah. Yang memang, profesional. iya, pemiliknya pemerintah kota. Iya. Kalaupun SDM-nya tidak siap, kita punya ruang untuk bekerja sama dengan badan usaha swasta, kolaborasi. Tetapi di situ ada hal yang menarik, kekuatan finansial, bagaimana manajemen dan jaringan itu kita bisa mendapatkan dengan bijaksana. Artinya ada transfer knowledge di situ dari swasta yang profesional bisa ditangkap dan dipelajari oleh kawan-kawan yang ada di badan usaha. Tetapi itu Sehingga tidak berdampak pada kenaikan harga barang kalau katakanlah itu profesional gitu. Nah, itu yang saya bilang ada mindset yang berpikir. Kalau dalam bisnis semakin banyak pembeli, kan itu ada peluang. Dan itu kalau dibilang, oh kita bisa memainkan, itu tadi saya bilang, pemerintah kalau badan usaha yang mengelola itu pasar Wameo, kemudian disiapkan instrumennya semua, tiba-tiba ada kelompok masyarakat lah yang akan mempermainkan harga. Kan pemerintah bisa menginstruksikan ke badan usaha, intervensi, lakukan pasar murah. Seberapa kuat itu di belakang. Begini, siapapun di negara ini jangan coba-coba melawan pemerintah kalau pemerintahnya benar untuk kepentingan publik. Nah, artinya siapapun yang akan melakukan manuver untuk kepentingan pribadi atau kelompok, mengambil keuntungan dari misal menaikkan harga atau mempermainkan harga, itu bisa dilakukan intervensi. Sekarang juga kan sama, pemerintah daerah melakukan intervensi dengan pasar murah, tapi itu kan kayak ibaratnya menggarami air laut, tidak tersistem, ekosistemnya tidak dikendalikan secara utuh. Apa kepentingan jangka panjang kita, apa kepentingan jangka pendek kita, menengah kita, tidak dilakukan itu. Nah, semua kembali lagi ke persoalan bagaimana kita menata itu melalui rancangan studinya. Jadi studi yang komprehensif, bukan studi sekedar bahwa oh ini dampak lingkungan, enggak. Kita dari A sampai Z itu dihitung semua, termaksud kalau kita mengembangkan itu pasar menjadi skala usaha besar, di mana kerugiannya, bagaimana keuntungannya, semua harus tercermin dalam studi itu. Nah, itu yang menurut saya banyak pemerintah daerah belum melakukan hal-hal seperti itu. Dan itu poin. Ide tadi harusnya didengarkan oleh Pak Wali Kota gitu. Nanti kita share ke Pak Wali Kota, kita tag ini Pak Wali Kotanya. Itu kan bukan barang baru sebenarnya, tetapi ada yang itu tadi saya bilang. Ada pemahaman kita tentang badan usaha yang masih keliru. Kita menganggap badan usaha itu hanya sebagai ban serep dari sebuah, ya kalau saya bilang masih dianggap itu OPD non NIP. Iya. Ya kan? Non NIP itu. Siap. Oke, sebelum saya ulas lebih jauh lagi karena ada pertanyaan yang untuk mantan anggota dewan. Ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya langsung ini masuk ke Ilor. Ada ya? Ada. Kalau tidak ada, saya masuk ya. Oke. Saya selalu ke pasar, bahkan setiap hari ke pasar itu. Selalu permasalahan yang dihadapi itu dari zaman dulu itu. Pedagang salahkan pemerintah. Pemerintah salahkan pedagang. Datang Satpol PP main kucing-kucingan. Ini sebenarnya apa sih yang harus kita mau benahi? Apakah memang kesadaran masyarakatnya dalam artian pedagangnya yang ada di situ supaya patuh, atau memang ya pemerintahnya harus tegas dong gitu. Karena kemarin waktu saya ke Pasar Wameo itu masyarakat yang ada di situ bilang gini, itu sudah ada spanduk Pak, tetapi hanya spanduk saja, tidak tegas pemerintah. Itu yang saya dengar gitu. Nah, ini kan semacam dikotomi perlawanan antara kalangan masyarakat bawah dengan kalangan masyarakat kelompok atas gitu. Kira-kira sebagai mantan anggota dewan siapa yang mau dibela ini? Silakan. Baik. Diskusi kita kemudian semakin itu ya alot ya ketika kita bicara tentang pasar. Jadi memang dari tema malam ini kita tersandra karena kita membahasnya soal Wameo. Tetapi secara global
memang kenapa tertarik bicara pasar Romeo, karena kita tersandera dengan cara berpikir kita pasar yang paling ramai itu memang pasar Romeo hari ini. Iya, siap, siap. Ya, kalau kita bicara wilayah Kota Bau-Bau ini, secara geografis, letak geografis kita lebih luas daripada Kota Makassar. Ya. Kita lebih luas daripada Kota Makassar, kita lebih luas daripada Kota Kendari. Secara geografis. Ya. Ya. Kalau kita jadikan perbandingan berapa sih jumlah pasar yang ada di daerah itu? Seperti tadi kita harus menjadikan perbandingan yang kita pasar di Yogyakarta bagaimana? Secara kuantitas saja misalnya, tidak usah kita bicara tentang kualitas pasarnya seperti apa. Mari kita bicara tentang kuantitas dulu. Jumlah pasar. Jumlah pasar di Kota Bau-Bau. Yang kemudian kalau kita bicara Kota Bau-Bau itu hanya di daerah berapa kecamatan saja. Dari 8 kecamatan, kemudian pasar yang ada itu hanya di daerah Wale ya, Wolio, dan satunya di Batu Kuaro. Itu saja. Selebihnya pasar modern di Ya. Lipo. Lipo Plaza. Lipo Plaza. Siap. Iya. Sehingga kita berbicara, kenapa kita bicara itu? Nah, Iya. seperti diskusi kita di awal bahwa Bau-Bau menjadi epicentrum bagi daerah-daerah sekitar. Yang kemudian ketika kita bicara pasar Romeo dengan kepadatan penduduk ditambah dengan datangnya masyarakat daerah-daerah kita sebagai daerah penyangga Kabupaten Buton Selatan yang kemudian juga menjadi pelaku pasar. Iya. Nah, bagaimana daerah yang kecil seperti itu kemudian disesaki dengan penuh banyak sehingga kompleks lah persoalan yang terjadi seperti itu. Nah, saya sepakat tadi kalau terjadi penyebaran sebenarnya. Kita juga kemarin sudah bikin pasar di Lakalogo untuk memecah konsentrasi itu. Pasar di Lakalogo, tapi sampai hari ini kan tidak bisa beroperasi. Iya, Mangkrak yang kemudian ya sudahlah itu Iya, persoalan oke, hukum yang kemudian siap. itu. Ya, jadi itu tadi seperti Bang Alfian bilang, kita memulai dari mana ini, SDM-nya dan yang lain-lain seperti Iya. apa. Saya tidak mau bicara dulu soal itu, tetapi memang kalau kita bicara Bau-Bau, bicara pasar Romeo, selain ada insiden, memang lokasinya kemudian hanya di situ saja pusat tradisional yang paling ramai kan. Siap. Kalau kita lihat, sedangkan di situ Pasar Wajo masuk ke situ, Iya. Kabupaten Buton, bahkan dari kabupaten manapun Di Raha, di Muna itu masuk juga. masuk Bawah juga Barat. di daerah seberang itu masuk juga dan Selatan. menjadi pelaku pasar di situ. Iya. Nah, coba kita bayangkan itu daerah kecil seperti itu dengan menyangga beberapa daerah di sekitar menjadi epicentrum. Berarti Banyak. tidak proporsional dong gitu. Harusnya tersebar pasar itu seperti ide tadi. Ya, Harusnya itu menjadi ini peluang Kota Bau-Bau untuk mengambil nilai ekonomi dari daerah-daerah sekitar. benar. Nah, kalau mau mengambil itu, maka harus representatif. Itu yang kita bilang, membangun kawasan ekosistem pasar yang memang targetnya bukan masyarakat Kota Bau-Bau, tapi masyarakat Kepton lah secara keseluruhan. Karena bagian dari identitas masyarakat Buton itu pada akhirnya. Etalase masyarakat Buton yang akan dilihat oleh orang-orang di luar sana tentang apa itu Buton. Oh, ada pasar yang cukup representatif yang mewakili ekonomi kerakyatan. Karena di situ kan masyarakat yang benar-benar dari bawah sampai menengah itu bertransaksi di situ, termasuk yang paling tinggi. Tapi kan hari ini kita tidak menjadikan itu sebagai aset dan pendapatan daerah. Itu masalah kita hari ini. Artinya, kalau dari data BPS 2023, pendapatan daerah Kota Bau-Bau kan hanya 100 miliar lebih setahun. Sementara secara potensi, kalau kita menilai dan mengukur dari nilai aset, itu sudah hampir bisa ratusan miliar. Nah, apa yang kita bisa hasilkan dari itu tadi? Ya memang ada problem, karena kita tidak memulai dari fondasi dasarnya. Apa? Ya RT RW-nya harusnya kita sudah kuat, perdanya kita sudah ada tadi, sudah clear. Tetapi implementasi antara regulator dengan eksekutor itu ada gap yang tidak dipahami bersama. Seolah-olah eksekutor itu 100% swasta. No,
Kalau itu kepentingan publik, harus daerah yang ambil alih. Tapi jangan sebagai regulator. Kan dia punya instrumen yang namanya badan usaha sebagai tools untuk bisa mewujudkan itu apa yang dinamakan dengan B2B-nya. Di situ kita punya persoalan di situ. Memahami itu dan akhirnya melihat badan usaha itu bukan lagi sekedar ban serep, tapi itu menjadi tools penting bagaimana kita membangun ekonomi di kota Bau-Bau dan sekitarnya. Itu kira-kira yang menjadi problem kita yang belum clear. Oke. Iya, menjadi ya banyak sebenarnya kompleksitas permasalahan di pasar, bukan hanya di pasar Wameo, bahkan di pasar Karya Nugraha hampir setiap hari itu macet Pak gitu ya. Macet, kemudian ada bau dan sebagainya. Dan ini memang dalam teorinya itu tidak bisa disalahkan manusianya. Tetapi yang disalahkan adalah sistem kerjanya di dalamnya. Karena kalau sistem kerjanya itu sudah bagus, maka manusianya juga akan mengikuti sistem itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Yusri, kalau sistemnya bagus, maka orang jahat pun bisa menjadi orang baik. Tetapi kalau sistemnya buruk, orang baik pun bisa menjadi jelek. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, kita keterbatasan waktu. Kalau katakanlah ada yang perlu kita sampaikan ya kepada pemerintah Kota Bau-Bau, dalam artian apa sih yang harus dibenahi ya di pasar ini supaya menimbulkan kenyamanan, baik itu yang datang katakanlah dari Kabupaten Buton, di Muna, di Buton Utara, Wakatobi dan lain sebagainya, Buton Selatan dan Buton Tengah, agar menjadi pasar yang menyenangkan, seperti halnya bahwa kita mewujudkan Kota Bau-Bau sebagai kota dagang dan kota jasa. Tetapi kan itu hanya sekedar moto saja kalau tidak diteruskan dengan sebuah kebijakan yang nantinya akan mengatur lebih baik lagi di kawasan pasar itu sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Bau-Bau agar pasar itu ya bisa betul-betul memberikan kenyamanan bagi para pendatang yang ada di luar kota. Ya baik. Jadi kalau kita bicara tentang seperti Bang Alfian tadi, kita bicara tentang konsep. Saya kira semua pihak akan bersepakat hari ini berharap kita maju, kita lebih baik lagi dari hari ini. Saya kira itu semangat kita bersama. Tidak hanya kita bebankan kepada pemerintah dan yang lain, tetapi kita mengambil peran masing-masing menciptakan suasana itu. Nah, salah satunya juga hal-hal seperti ini kan, yang kemudian kita menjadi autokritik buat pemerintah. Nah, bicara tentang perda, saya kembali lagi ke bicara tentang perda. Pak Darwin ini senior saya juga di Sospol kemarin. Jangan buka-buka kan? Ya, jadi kita terakhir 2006 ya. 2006. 2006. Saya baru ketemu ini. Iya. Baru ketemu di tahun 2006. Baru ketemu langsung. Ya, di kampus Ya, kita kemarin ya. siap. Akhirnya kita reuni di tempat ini. Siap. Iya, jadi saya kira harapan kita bersama bahwa Kota Bau-Bau akan lebih baik. Saya sepakat tadi bahwa mindset kita jangan berpikir tentang Kota Bau-Bau, tetapi menjadi epicentrum bagi daerah lain. Sehingga kita berpikir lebih bahkan 10 langkah lebih maju dari daerah-daerah yang ada di sekitar kita. Itu yang paling penting. Sejak Bau-Bau berdiri, harusnya itu menjadi mindset kita bersama. Dan dengan potensi yang ada, sumber daya yang ada, apalagi kita baru selesai pemilihan kemarin, pemilu di legislatif, saya lihat juga teman-teman yang kemudian terpilih, saya yakin mereka punya kemampuan yang
apalagi bersama teman-teman yang beberapa tahun saya sama-sama dengan mereka yang punya kemauan dan niatan tulus untuk membangun negeri ini. Saya kira itu harus. Pertanyaan ini mungkin agak sensitif ini karena kita melakukan perbandingan. Bisa tidak pasar-pasar di Kota Bau-Bau ini melampaui pasar-pasar yang ada di Kota Kendari dan kota-kota lainnya? Saya kira kalau secara, karena saya gini, bicara tentang dukungan anggaran ya, seperti tadi yang kita katakan dukungan anggaran Kota Bau-Bau, kita lihat saja PAD Kota Bau-Bau dan Kota Kendari kita jomplang sekali, kita jauh sekali. Itu tadi mindset kita dulu, mindset yang harus kita ubah, bahwa kita tidak hanya berdiri satu kaki Kota Bau-Bau, tetapi menjadi epicentrum bagi daerah-daerah sekitar. Sehingga ini kemampuan kita. Saya kira apa bisa, insya Allah kita bisa. Bisa ya. Kita bisa. Oke, ada yang bertanya ini sebelum kita masuk ke narasumber yang selanjutnya.